Halo, apa kabar? Ya, nah kelas 7, selamat bertemu kembali. Hari ini kita belajar tentang materi yang baru yang terakhir, segitiga. Ini adalah kelas kita, untuk bertemu di kelas. Semoga kita cepat bertemu kembali. Nah, materi hari ini adalah segitiga, ya. Lanjutan dari ini adalah bagian dari bangun datar, ya. Bangun datar, ada bangun datar yang kita pelajari segi 4, lalu sekarang segitiga. Oke. Nah, segitiga itu ada macam-macam, dibagi berdasarkan sudutnya. Segitiga itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Ya, apa itu segitiga lancip? Segitiga lancip itu semua sudutnya, ketiga sudutnya itu lebih kecil dari 90 derajat, ya. Lalu segitiga siku-siku itu apa? Segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya besarnya 90 derajat, membentuk sudut siku-siku, ya, saling tegak lurus dua sisinya. Lalu ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu artinya adalah kalau ada salah satu sudutnya itu besar sudutnya di atas 90 derajat. Jadi berdasarkan besar sudutnya, segitiga terbagi 3, lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, ingat ya, bahwa jumlah besar sudut semua segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau misalkan di segitiga itu ada 3 sudut, sudut A, sudut B, sudut C, maka jumlah ketiganya adalah 180 derajat. Nah, berdasarkan sisinya, segitiga juga dibagi 3. Ada yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu artinya ketiga sisinya sama panjang. Misalnya sama-sama 10 cm, sama-sama 12 cm, sama panjang ketiga sisinya, ya. Lalu yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu adalah segitiga kalau ada dua sisinya sama panjang dan satu sisi berbeda panjangnya. Kan segitiga ada 3 sisi tuh, 2 sama panjang, 1 berbeda, ya. Lalu ada lagi yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini adalah ketiga sisinya berbeda ukuran panjangnya, nggak ada yang sama. Ini paham ya? Jadi segitiganya ini harus diingat ini, bahwa jumlah besar sudut semua segitiga adalah 180 derajat. Nah, ya. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah contoh soal seperti ini. Bismillah, ingat konsep ini. Oke. Nah, yang ini. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sudut-sudut segitiga. Sudut A, sudutnya adalah 3x tambah 10 derajat. Sudut B, besar sudutnya adalah x tambah 15 derajat. Sudut C adalah 35 derajat. Tentukanlah nilai x dan tentukan besar sudut A pada segitiga berikut. Nah, tadi ingat konsepnya adalah bahwa jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Oke. A itu adalah 3x tambah 10, kita substitusi A sebagai 3x tambah 10, lalu B disubstitusi sebagai x tambah 15, dan C disubstitusi sebagai 35. Maka dengan operasi persamaan linear yang sudah kamu pelajari, kita bisa mendapatkan nilai x, bahwa nilai x adalah 30 derajat, ya. Tinggal pelajari ini kan 3x tambah x 4x, 10 tambah 15 tambah 5 itu adalah 60. Maka x sama dengan 80 dikali 60, maka x sama dengan 120 dibagi 4, yaitu 30 derajat. Kalau x sudah ketemu 30 derajat, maka besar sudut A kita bisa cari, ya. Tadi A itu adalah 3x tambah 10. Berarti x-nya kita ganti dengan 30. Kita substitusi x dengan 30, ya. Sehingga didapatlah bahwa sudut A itu besarnya 100 derajat.
Nah, kalau misalnya ditanya B, kamu tentukan sendiri. X-nya diganti dengan 30. Kalau 30 tambah 15, 45. Nanti kalau dijumlahin semuanya ini sama dengan 180. Paham ya? Nah, selanjutnya kita soal yang berikut. Dari gambar berikut, tentukan besar sudut B. Nah, ingat konsep yang tadi bahwa jumlah besar sudut semua segitiga adalah 180 derajat. Sehingga di sini sudut A ditambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Ya, kita substitusi sudut A dengan 2x, sudut B dengan 3x, dan sudut C dengan 80. Dengan persamaan linear, operasi persamaan linear, kita bisa dapat bahwa nilai x itu adalah 20 derajat. Kalau x sudah dapat 20 derajat, maka kita bisa tentukan sudut B. Sudut B itu adalah 3x. Sehingga kita substitusi x-nya dengan 20, maka dapatlah besar sudut B adalah 60 derajat. Nah, sudut A kamu bisa cari sendiri. Oke, misalnya kamu paham, kalau nggak ngerti kamu bisa ulang-ulang nih, ya. Oke, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, dalam segitiga itu ada 4 garis istimewa. Ada yang namanya garis tinggi segitiga, ada namanya garis bagi segitiga, ada namanya garis berat segitiga, ada namanya garis sumbu segitiga. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Sabar ya, semangat. Nah, garis tinggi itu adalah garis ya yang ditarik dari satu titik sudut sebuah segitiga, ditarik dari satu sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Jadi kalau misalnya ini nih dari sudut C ditarik lurus tegak lurus, maka ini merupakan garis tinggi. Nah, kalau misalnya kalau mau ditarik dari sudut A, maka dia harus tegak lurus. Itu maka dia jadi garis tinggi. Terus kalau misalnya dari sudut B, dari sudut B sama seperti tadi, dari sudut B maka dia merupakan garis harus tegak lurus, maka dia merupakan garis tinggi harus tegak lurus. Oke. Nah, di sini saya tambah satu aja. Nah, artinya garis tinggi itu garis yang ditarik dari salah satu sudut dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Ya, jadi di sini ingat namanya tinggi segitiga itu harus tegak lurus terhadap alas. Ya. Oke, pada segitiga berikut ini di samping sekarang jadi di bawah ya. Nah, garis CS merupakan garis tadi ini ganti layout. Nah, jadi berubah. Pada gambar segitiga di bawah, garis CS merupakan garis tinggi ya, karena CS menghubungkan titik sudut C dengan sisi AB pada titik S, sehingga sudut CSA dan sudut CSB tepat 90 derajat atau tegak lurus. Jadi CS itu tegak lurus dengan AB, harus tegak lurus, makanya CS jadi tinggi. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah garis bagi. Garis bagi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut sebuah segitiga ya, dimana garis tersebut membagi dua sama besar sudut tersebut. Nah, seperti ini. Jadi CD itu adalah garis bagi. Kenapa? CD ditarik dari sudut C. Nah, membagi dua sama besar. Ya, jadi terbagi dua sama besar sudut. Tadi kan sudut ACB misalnya 2x. Maka sekarang jadi terbagi dua. Ya, jadi ACD dengan BCD dan sama besar. Ya, sama-sama 30, sama-sama 20. Ya, yang tadinya 40 dengan adanya CD maka terbagi menjadi dua sudut yang sama besar, 20 seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ditarik lagi sebuah garis, ini harus membagi sama besar sudutnya.
kira-kira ini di buku ada cara-caranya ya. Nah, di sini yang Miss baru buat ini adalah merupakan garis bagi, karena membagi sudut A menjadi 2 sama besar. Paham ya? Nah, jadi di sini CD adalah merupakan garis bagi karena membagi sudut C menjadi, sudut C ini dibagi 2 menjadi 2 sudut yang sama besar. Oke, paham. Nah, selanjutnya adalah garis berat. Nah, garis berat pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut. Jadi semuanya ditarik dari titik sudut, ya. Ditarik dari titik sudut, membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang. Nah, di sini CD adalah garis berat karena membagi garis AB menjadi 2 sama panjang, yaitu garis AD dan garis BD. Jadi garis AD dan garis BD ini sama panjang, maka itu dia menjadi garis berat. Nah, kalau misalnya mau buat sebuah garis yang lain untuk jadi garis berat, misalnya Miss tarik dari A, maka Miss harus buat sehingga ini menjadi sama panjang. Nah, ini sehingga ini menjadi garis berat karena membagi garis BC menjadi 2 sama panjang. Jadi kita ambil satu aja ya, seperti ini. Jadi garis AB dibagi 2 oleh CD menjadi 2 buah garis yang sama panjang, karena itu CD adalah garis berat. Paham ya? Nah, yang terakhir adalah garis sumbu. Nah, garis sumbu itu apa? Garis sumbu pada segitiga adalah garis yang ditarik tegak lurus pada satu sisi yang membagi 2 sama panjang. Nah, kalau beda sama yang ini ya. Ini kan garisnya ditarik membagi 2 sama panjang. Nah, kalau garis sumbu itu garisnya ditarik bukan dari salah satu sudut. Kalau tadi mulai dari garis tinggi, garis bagi, garis berat, semuanya sisi garis tersebut ditarik dari salah satu sudut kan. Nah, untuk garis sumbu itu enggak. Garis sumbu itu pokoknya misalkan kita mau bagi 2 nih AM, kita bagi 2, di sini titik baginya, maka kita harus buat dia tegak lurus terhadap sisi segitiga yang lain. Nah, harus siku-siku. Oke ya. Nah, misalnya kita mau membagi apa nih, LM jadi sebuah sama panjang misalnya. Nah, di sini kita harus bagi dia tegak lurus terhadap tegak lurus. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini LM terbagi 2 menjadi sama panjang dan ini harus tegak lurus. Oke, gitu aja. Jadi OP ini adalah merupakan garis sumbu karena garis OP itu tegak lurus dengan KM dan membagi sisi KM menjadi 2 sisi yang sama panjang, yaitu OM dan OK. Paham ya? Nah, berikutnya kita masuk ke materi tentang sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Sudut luar sebuah segitiga adalah sebuah sudut yang terbentuk antara salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi lainnya. Ya, misalnya di sini sisi AC dipanjangin sehingga membentuk sudut di luar. Ya, karena dipanjangin maka terbentuk daerah sudut antara ini garis panjangannya dengan garis sisi salah satu segitiga tersebut. Nah, kalau Miss mau tambahin lagi, misalnya perpanjangannya ada di A, nah maka akan terbentuk daerah sudut di sini ya. Kalau misalnya Miss mau tambahin lagi perpanjangannya di D, nah maka akan terbentuk daerah sudut. Jadi ini yang disebut dengan sudut luar segitiga, ini sudut luar segitiga, dan ini sudut luar segitiga. Ya, paham ya?
Oke. Yang penting kamu ngerti bahwa sudut luar segitiga itu yang mana. Nah, perhatikan, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut di hadapannya. Jadi besar sudut luar segitiga ini itu sama dengan jumlah sudut A ditambah sudut B. Ya, sudut luar C ini ya, misalnya ini BCO ya, atau ini misalkan tambah titik D, maka di sini BCD itu jumlah BCD ini itu sama dengan jumlah daripada sudut A ditambah dengan sudut B. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini kita buktikan konsep yang tadi. Kita buktikan bahwa besar sudut luar sama dengan jumlah sudut di hadapannya. Seperti ini, jumlah sudut luar sebuah segitiga adalah 360. Jadi ini sudut luar yang ini ya, P, Q, ini sudut P, sudut Q, sudut R, itu jumlahnya adalah 360 ya. Nah, berdasarkan gambar di samping bahwa sudut P itu adalah hasil jumlah C ditambah B, ya, sudut P itu ya. Nah, lalu sudut Q itu adalah sudut A ditambah sudut B. Nah, jadi sudut luar ini adalah A tambah B. Lalu sudut luar yang ini itu adalah ini B ditambah C. Lalu yang ini adalah ini ditambah ini ya. Nah, maka PQR adalah tinggal kita substitusi aja. Tadi kita masukin PQR, P nya sama dengan P tambah B, ini A tambah B, maka dapatlah 2A tambah 2B tambah 2C, berarti 2ABC. Berarti kita tahu ABC itu, ABC ini adalah segitiga tadi adalah 180 derajat. Kalau 2 kali 180 maka besarnya adalah 360 ya. Nah, jadi bahwa sudut besar sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah sudut di hadapannya, dan besar sudut jumlah ketiga sudut luar tersebut adalah 360 derajat. derajat ya kan ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berapakah besar sudut ACB pada gambar berikut ini? Jadi ini CBD itu ada sudut luar ya. Nah, tadi kita udah dapat konsep bahwa sudut luar ini, jadi CBD itu sama dengan BAC ditambah dengan ACB ya. Nah, perhatikan segitiga ABC tersebut. Ini adalah segitiga apa ya? Ya, segitiga sama kaki, karena panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang AC sama dengan panjang BC, makanya dia segitiga sama kaki ya. Nah, ingat kalau segitiga sama kaki berarti besar sudutnya itu sama. Jadi kalau ini 60 derajat, kalau ini misalkan 50 derajat, maka ini pun 50. Kalau ini 70 derajat, maka ini pun 70. Oke. Nah, sekarang ini ketahuan 140. Kita ingat tentang sudut pelurus pelajaran sebelumnya. Apa sudut lurus? Ya, sudut yang besarnya 180 derajat ya. Nah, ini kan kalau ini kan AD ini kan 180 derajat. Ya kan? ABD ini kan 180 derajat. Ini kan udah ada 140. Berarti ABC itu adalah 40 derajat. Kalau ini 40 derajat, maka sudut A juga 40 derajat. Maka X-nya ini 40 derajat. Ini 40, ini 40, maka besar sudut C-nya berapa? Ya, 100 ya. Bahwa segitiga itu jumlah besar sudutnya adalah 180. Berarti kalau ini 40, ini 40, maka ini 100. Paham ya? Nah, yang berikutnya kita
Masuk ke contoh yang seperti ini. Dari gambar di bawah ini, tentukanlah besar sudut A. Nah, anak-anak perhatikan tadi di soal yang sebelumnya kita menentukan besar sudut ABC dengan menggunakan konsep sudut pelurus. Nah, ini pun sama, kamu pakai konsep pelurusnya aja ya. Nah, ini kamu tentukan, berarti sudut ACB berapa? Yang di sini ya 180 dikurang 110, maka dapatlah di sini sudut ACB adalah 70 derajat. Nah, lalu kalau di sini 130, berarti sudut ABC berapa? Ya, kamu tinggal kurangkan aja. 180 dikurang 130, maka di sini 50. Tadi sini 70, di sini 50, berarti sudut A adalah 60 ya. Nah, kita lanjut ke materi berikut, yaitu tentang keliling dan luas segitiga. Nah, anak-anak, keliling sebuah bidang datar itu adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bidang tersebut ya. Jadi kalau disuruh nentuin keliling, kamu jumlahkan aja semua sisinya, jangan sampai ada yang terlewat atau jadi 2 kali kehitung ya. Seperti di sini namanya sini segitiga ABC ini, A itu sebagai alas. Kenapa A sebagai alas? Karena ada garis T yang tegak lurus terhadap dia. Nah, B itu nggak bisa sebagai alas karena nggak ada garis yang bisa tegak lurus. Di sini tidak ada, di gambar ini tidak ada garis yang menunjukkan tegak lurus terhadap B. Ya, demikian juga C tidak sebagai alas karena tidak ada garis pada gambar ini yang menunjukkan tegak lurus terhadap C. Jadi T ini hanya tegak lurus terhadap A. Karena itu garis yang di bawah ini adalah alas, dan ini yang tegak lurus ini adalah tinggi segitiga ya, bentuk sudut siku-siku. Nah, rumus daripada luas dan keliling kamu sudah tahu dari SD ya. Jadi kalau namanya keliling, kamu tinggal jumlahkan A ditambah B ditambah C. Sedangkan kalau luas berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal. Dan ditanya, tentukan luas dan keliling. C ya. Keliling segitiga ABC ya, pada gambar di bawah. Oke, nah tentukanlah luas dan keliling segitiga ABC. Jadi segitiga ABC yang mana? Ini dia, ABC ya, segitiganya ini. Segitiga apa yo? Ya, tumpul. Kenapa? Karena ada salah satu sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat ya. Nah, di sini mana ada yang saling tegak lurus? Yang tegak lurus itu adalah ini. Maka ini sebagai garis tinggi. Tingginya adalah 10 cm dan alasnya adalah 16, bukan 21, bukan. Ini kan putus-putus. Kan segitiga ABC kan ini. Jadi kalau untuk segitiga tumpul, tingginya itu selalu di luar ya. Kalau segitiga sama kaki, nah, sembarang atau sama sisi itu selalu di dalam. Tapi kalau segitiga tumpul, tinggi segitiga itu sering di luar ya. Nah, bukan selalu di luar, sering di luar. Nah, seperti ini, alasnya adalah AB, tingginya adalah CD ya. Maka kita bisa menentukan luasnya adalah AB dikali CD dibagi 2, dapatlah 80 cm persegi. Terus kalau tanya keliling, untuk mencari keliling berarti keliling segitiga ABC itu adalah AB ditambah BC ditambah AC kan. Nah, AC nya kan belum dapat nih. Nah, karena ini tegak lurus, maka kita cari AC pakai rumus Pythagoras yang udah kita pelajari ya. Maka
10 kuadrat, maka AC sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dapatlah di hasilnya 5 akar 3. Maka kelilingnya adalah, keliling segitiga ABC adalah 16 ditambah 20 ditambah 5 akar 3. Dapatlah 36 ditambah 5 akar 3. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas daerah yang berwarna biru. Maka anak-anak, kalau kita perhatikan, di sini yang warna biru ini adalah dua segitiga yang kongruen. Apa artinya kongruen? Sama bentuk dan ukurannya. Sama bentuk dan ukurannya. Kalau ini kemari 12, berarti kalau bagi 2, berarti ini satu segitiga. Ini 6 cm, 6 cm. Ya. Dan ini tingginya. Kalau dipindahkan kan ke sini tingginya kan. Ini misalnya Miss mau bikin di sini. Nah, ini kan sama tuh. Nah, ini kan sama dengan ini kan. Jadi kalau ini 4, berarti ini tingginya 4. Ya. Sehingga luasnya adalah luas 2 buah segitiga. Nah, alasnya 6, tingginya 4 cm. Sehingga dapat dia 24 cm persegi. Oke anak-anak, nanti kamu ulang-ulang kembali sampai paham. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan bantu orang tua. Rajinlah belajar, tetap aktif dalam kelas kita, karena ini untuk masa depan kamu, dan bahagiakan orang tuamu dengan prestasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bless you.